Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Okferianto SEMSI. Sistem informasi akuntansi. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Adapun tujuan pengendalian sistem internal adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, untuk mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua sistem, yaitu pertama, pengendalian internal akuntansi. Pengendalian internal akuntansi merupakan sebuah bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi. Adapun tujuannya yaitu untuk menjaga kekayaan organisasi dan untuk mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi. Kedua, pengendalian internal administratif. Pengendalian internal administratif yaitu meliputi struktur organisasi dan metode-metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Adapun tujuannya yaitu untuk mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian internal. Adapun unsur sistem pengendalian internal diantaranya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, memberikan perlindungan cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi, serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya ialah struktur organisasi. Adapun pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Adapun prinsip-prinsip struktur organisasi diantaranya harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tahap suatu transaksi. Lingkungan pengendalian internal. Adapun lingkungan pengendalian internal memiliki 4 unsur, yaitu filosofi dan gaya operasi, berfungsinya Dewan Komisaris, metode pengendalian manajemen, serta kesadaran pengendalian. Pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi. Secara garis besar,
pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah bertolak dari tujuan sistem, yaitu menjaga keyakinan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan sistem informasi akuntansi. Adapun rincian tujuan internal akuntansi adalah sebagai berikut. Untuk menjaga kekayaan perusahaan, untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, untuk pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan, serta pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Pengendalian internal akuntansi dalam sistem manual dengan sistem elektronik. Pertama, pengendalian sistem akuntansi manual. Pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi keuangan ke tangan beberapa orang atau beberapa departemen agar terciptanya cek silang dan spesialisasi terkait, serta dilakukannya pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen yang diproses melalui sistem. Sistem manual menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang ingin dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagan. Selanjutnya, pengendalian sistem komputer. Karena ketelitian dan kecepatan pengolahan data dengan komputer, lebih sedikit diperlukan cek silang dalam pengolahan data, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengolahan data akuntansi. Komputer dapat melakukan berbagai pemeriksaan sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Sistem komputer juga menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dapat dikurangi. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian terhadap sistem dan program meliputi prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru, prosedur pengujian program, prosedur pengubahan program, dan dokumentasi. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data atau operasi komputer meliputi akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu saja. Pengendalian terhadap arsip yang disimpan dalam perpustakaan. Prosedur dalam penyimpanan arsip dalam komputer. Penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dalam komputer, serta prosedur pembuatan arsip cadangan. Selanjutnya, pengendalian aplikasi. Tujuan dari pengendalian aplikasi diantaranya yaitu menjamin semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap, menjamin bahwa transaksi lengkap dan teliti, menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan, menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, dan menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Adapun tujuan pengendalian aplikasi yaitu otorisasi data sumber, turn-on dokumen, formulir bernomor untuk tercetak, validasi masukan, pemutakhiran arsip dengan komputer, serta pengendalian terhadap pengolahan data. Pengendalian detektif adalah memberikan petunjuk di mana letak terjadinya masalah, contohnya data, transmission, dan kontrol register. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.